Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Karisana Rajwa dengan NPM Akhir 063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang sudah saya laksanakan, yaitu implementasi dan evaluasi algoritma K-Nearest-Network atau KNN pada klasifikasi data menggunakan dataset Fisher Iris dan dataset Wine. Oke. Dimulai dari latar belakangnya, kenapa sih saya melakukan penelitian ini? Yang pertama dapat kita sadari ya teman-teman, kalau pertumbuhan data itu semakin lama itu semakin besar di berbagai bidang. Terus juga machine learning itu sering digunakan untuk mengelola data kan, dan untuk menemukan pola secara otomatis. Serta salah satu metode klasifikasi yang lagi populer banget nih, itu adalah K-Nearest-Network atau KNN. Dan performa KNN setelah saya cari tahu itu dipengaruhi oleh karakteristik dari dataset tersebut. Maka dari itu, saya ingin tahu bagaimana karakteristik dari dataset yang sudah saya cari dan performa KNN-nya. Nah, di penelitian kali ini saya menggunakan perbandingan dataset menggunakan dataset Fisher Iris dan dataset Wine. Oke. Untuk perumusan masalah dan tujuannya, yang pertama, bagaimana implementasi KNN itu pada dataset Iris dan dataset Wine. Kemudian yang kedua, untuk bagaimana sih performa KNN itu berdasarkan evaluasinya, yaitu dari akurasi, prediksi, recall, dan confusion matrix-nya. Yang ketiga, bagaimana sih perbandingan hasil dari klasifikasi dari dua dataset tersebut. Itu adalah hal-hal yang ingin kita cari tahu di penelitian kali ini. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama yang pastinya untuk mengimplementasikan algoritma KNN, kemudian untuk mengevaluasi performa modelnya nanti seperti apa, dan yang terakhir untuk membandingkan hasil klasifikasi dari kedua dataset. Nah, untuk landasan teori yang ada di penelitian kami, yang pertama kami menggunakan metode machine learning, yaitu cabang artificial intelligence atau AI yang memungkinkan komputer itu dapat belajar dari data dan mengenali pola tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi, ibaratnya kayak mesin yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk mesin. Nah, ML ini atau machine learning ini itu umumnya itu biasa dibagi dua, yaitu supervised dan unsupervised. Tapi di machine learning itu sebenarnya ada beberapa lainnya, yaitu ada semi supervised dan reinforcement learning. Nah, penelitian ini itu secara khusus menggunakan pendekatan supervised learning, teman-teman. Karena data yang kita gunakan itu sudah memiliki label atau target yang jelas, makanya saya memilih untuk menggunakan supervised. Nah, yang kedua itu K-Nearest Network, yaitu merupakan algoritma supervised learning, salah satu algoritma dari supervised learning yang mengklasifikasikan data baru itu berdasarkan mayoritas kelas dari jumlah atau K atau tetangga terdekatnya menggunakan perhitungan jarak. Nah, nilai di penelitian kali ini itu kita menggunakan nilai K3. Kenapa sih kita memilih nilai K3? Karena nilai K3 ini dipilih karena parameter awalnya itu menggunakan nilai ganjil yang umum biasanya digunakan untuk algoritma K-Nearest-Network ini untuk menghindari hasil voting seri atau kayak menjaga model biar tetap nggak terlalu deep learning gitu loh, biar tetap sederhana. Nah, cara kerjanya itu bisa dilihat pada gambar. Itu kita mulai dengan data baru yang kita masukkan. Jadi kan kita tadi ada dua data ya, buat data Fisher Iris dan data White. Itu kita siapkan dulu, kemudian kita hitung jaraknya. Di penelitian kali ini kan tadi sudah dijelaskan kalau menggunakan K sama dengan 3 atau K3. Nah, terus untuk langkah ketiga, kita mencari tetangga terdekat, ibaratnya kayak data-data terdekat gitu. Kemudian yang langkah keempat itu kita memvoting mayoritasnya seperti apa, kayak kelas B atau kelas A atau berapa itu berapa suara. Terus yang terakhir itu baru ada prediksi kelasnya. Untuk kelas B itu nanti menghasilkan apa, kelas A itu menghasilkan apa, seperti itu. Oke, untuk dataset penelitian kali ini yang sudah dijelaskan di awal tadi, itu kita menggunakan dua dataset yaitu data Wine dan data Fisher Iris. Nah, data Wine ini
merupakan data yang isinya itu kayak kimia, bahan-bahan kimia dari wine, kayak data karakteristik bahan kimia wine gitu, dan memiliki fitur yang jauh lebih kompleks daripada data yang satunya, yaitu data Fisher Iris. Nah, data Fisher Iris ini apa? Data Fisher Iris ini merupakan data jenis-jenis bunga Fisher Iris bunga iris, yaitu yang ada kategorinya itu setosa, versicolor, virginica, pasti udah nggak asing banget untuk mahasiswa-mahasiswa sains data yang sekarang. Nah, dari penelitian kami mencari tahu berapa sih jumlah dari setiap data. Untuk data Fisher Iris-nya itu kita ada di 150 data. Kemudian untuk data wine itu ada di 178. Nah, kemudian lanjut ke metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya kita itu bagaimana sih alurnya dalam saya melakukan penelitiannya. Penelitian ini tuh dimulai dari kita mencari dataset. Saya mencari dataset terlebih dahulu, yaitu Fisher Iris dan Wine itu, yang kemudian nantinya akan diimport melalui library yang ada di coding. Terus kemudian akan di-load datasetnya nanti seperti apa, kita cari tahu dulu karakteristik datasetnya melalui load dataset. Kemudian nantinya dari dataset One dan dataset Fisher Iris nantinya akan di-split data, yaitu 80-20, yang 80 untuk training dan 20 untuk testing. Kemudian setelah split data, mulailah kita untuk training model K-near Snakeboard atau KNN, digunakan untuk prediksi pada data testing tersebut ya. Jadi kita training dulu dari data tersebut, kemudian hasilnya adalah prediksi dari data testing. Hasilnya nanti nggak langsung kita jadikan hasil akhir, tapi kita evaluasi dulu. Apakah di data tersebut itu memang cocok diterapkan algoritma KNN ataukah lebih cocok untuk algoritma yang lain. Jadi di evaluasi itu kita masukkan confusion matrix, akurasi, presisi, dan recall-nya. Kemudian setelah kita mengetahui hasil evaluasinya itu nanti seperti apa, baru saya simpulkan analisis dan perbandingan dari hasil dari dua dataset tersebut. Nah, baru kita membuat kesimpulannya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke hasil evaluasi dari dataset Iris yang pertama. Oke, dari dataset Iris dapat dilihat di gambar. Itu setelah kami melakukan evaluasi dataset, kami mendapatkan kami mendapatkan nilai akurasi itu sebesar 1,0, presisi sebesar 1,0, dan recall sebesar 1,0. Yang itu artinya di mana seluruh data yang ada di dataset Iris itu dapat diklasifikasikan dengan benar. Tidak ada kesalahan klasifikasi, tidak ada kesalahan kelas, dan kelas itu mudah dipisahkan oleh algoritma KNN. Kemudian saat kami melakukan evaluasi untuk dataset wine setelah datasetnya di training oleh algoritma KNN, didapatkan nilai sebesar akurasi sebesar 0,80 atau 80% sekian, dan presisi itu 82,31%, dan recall sebesar 80,56%. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa sebenarnya dataset Iris itu lebih bagus kalau menggunakan algoritma KNN. Tapi bukan berarti dataset Wine itu juga tidak bagus. Buktinya hasilnya adalah 80,56%. Yang dimana itu masih dalam angka yang bagus dan masih dapat terdeteksi beberapa kesalahan dari klasifikasinya. Hanya beberapa kesalahan yang dapat terdeteksi. Nah, klasifikasi yang antar kelas itu bakal lebih mirip datasetnya karena yang sudah saya sebutkan tadi kan, di dataset wine itu kan ada jenis-jenis bahan kimia yang digunakan di wine kan. Nah, itu juga mempengaruhi mungkin kenapa kok akurasinya itu nggak sesempurna dataset Iris. Karena di nilai-nilai yang ada di dataset wine itu dapat mempengaruhi, yang dimana dataset wine itu lebih kompleks kan tadi daripada dataset Iris. Nah, ini ada perbandingan hasilnya. Di mana untuk metrik akurasinya itu Iris 100% dan wine 80,56%.
Untuk metric precision-nya Iris 100% dan Wine 82,31%. Untuk metric recall-nya Iris 100% dan Wine 80,56%. Nah, ini mengartikan bahwa KNN atau K-nearest neighbor itu dapat bekerja sangat baik pada dataset Iris. Sedangkan KNN cukup baik pada dataset Wine, tapi bukan berarti tidak baik, cukup baik. Nah, untuk kompleksitas data itu bisa jadi mempengaruhi performa model seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kira-kira kok dataset Wine bisa akurasinya dan presisi dan recall-nya itu bisa lebih rendah daripada Iris ya, karena kompleksitas dari datanya itu mempengaruhi performa model yang kami gunakan. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian kali ini itu dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN itu mampu mengklasifikasikan data dengan baik, di mana model itu dapat mencapai performa sempurna, yaitu 100% akurasi, presisi, dan recall pada dataset Iris, serta performa yang cukup baik pada dataset Wine, yaitu akurasi 80,56%, presisi 82,31%, dan recall 80,56%. Nah, hasil ini tuh menunjukkan teman-teman bahwa KNN itu sangat efektif untuk dataset dengan pemisahan kelas yang jelas, seperti dataset Iris, tapi performanya juga dapat menurun pada karakteristik data yang lebih kompleks atau saling tumpang tindih seperti dataset Y. Dengan demikian, artinya karakteristik data dan pemilihan dataset itu menjadi performa krusial untuk yang bakal mempengaruhi keberhasilan klasifikasi itu dalam penggunaan algoritma KNN. Oke, mungkin seperti itu aja presentasi dari saya. Terima kasih ya teman-teman dan Bapak Wahyu atas perhatiannya. Dan sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.